dia tim saya akan membuatin laporan ke polisian. Jadi mau melaporkan Bunda Widya itu tersebut ya, dengan ancaman kamu itu, jangan salahkan netizen se-Indonesia Raya itu akan turun tangan. Kepedeannya di Reskrim Polda Jabar, kepedeannya Kabid Humas Polda Jabar. Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO itu ada fotonya. Kalau berserta jajarannya, ada apa ini? Ya kan? Murdika itu dibilang pembunuhan. Oke guys, selamat datang channel Update TV bersama saya Indra Khotiba. Oke, di video kali ini seperti biasa kalau kita akan mengikuti alur cerita dari kasus Vina ini seperti gimana ya, dan ya kasus-kasus yang menyangkut Vina ini gimana kelanjutannya. Oke, let's go, kita langsung aja ke videonya dan kuy. Inilah kasus yang dimaksud Ibu Widya. Ternyata Imam benar. Mari kita lihat video berikut ini. Petugas gabungan Mabes Polri dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat memeriksa kapal aksi Bahari Sapi yang terbakar mengangkut 6 kg. Kapal Bahari Sapi ini bersandar di Muara Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya kapal dengan bobot lebih dari 1.000 ton ini dipergunakan oleh polisi. Inilah para pejabat kepolisian, BNI, TNI, dan Bupati yang pada saat tahun 2016 menjabat dan menangani kasus NRKMP besar ini. Bupati dan para pejabat. Ya, tuh guys, ini ya bukti kalau omongan dari Ibu Widya ini nggak ngasal ya guys ya. Dia masih mengingat memori itu. Kalau kita kan udah lupa ya tragedi itu ya. Tuh lihat, di sini ada Ibtu Rudiana juga ya, dan ada anggota-anggota yang lain gitu guys. Lihat, waduh benar-benar ya. Pejabat kepolisian yang menjabat pada tahun 2016. Panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Buset guys, ternyata bener ya kalau Ibu Widya ini bukan seorang bisa dibilang ya paranormal, tetapi kalau kita bisa melihat ya karakter Bu Widya ini seperti seorang intelijen ya. Kalau melihat dari cara dia mengungkapkan, terus kemarin pas dia nangis-nangis juga bercerita kalau orang tuanya, kakek neneknya itu seorang pejuang. Mungkin ya Bu Widya ini sosok yang bisa dibilang tanda kutip ya mata-mata dari seorang intelijen, bisa jadi guys. Waduh. Widya tim saya akan membuatin laporan ke polisian. Jadi kalian, Hei cantik, kalau emang kamu beneran serius ya mau melaporkan Bunda Widya itu tersebut ya, dengan ancaman kamu itu, ingat satu hal ya, jangan salahkan netizen se-Indonesia Raya itu akan turun tangan. Waduh, seram asli. Semua tahu ya Bunda Widya itu seperti apa orangnya ya. Dia ngomong berdasarkan fakta, nyata, real. Kalau beliau ngomongnya cuma sekedar ngasal, buat apa? Iya. Ya diposting war-waran di media sosial. Pakai akal sehat dong, digituin kan? Masuk logika nggak? Seperti itu, Kalau Bunda Widya itu war-waran tentang masalah kasus Vina Cirebon itu sama kasus bubuk itu, ya dari tahun 2010 diposting di media sosial seperti itu sama Bunda Widya. Kalau emang itu salah, buat apa diposting? Iya benar juga. Kan di sini Bunda Widya itu mencari kebenaran, keadilan seperti itu. Harusnya Anda itu sebagai lawyer itu mikirnya ke situ dong, begitu kan? Gimana sih? Kalau emang Anda terus mau melakukan ancaman, laporan, ya udah, Bunda Widya itu standby aja kok, dia nggak kabur seperti itu, dia aktif terus di media sosial, digituin kan? Kalau perlu DM, ketemuan, ajakan face to face seperti itu, simple. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat. Wassalamualaikum.
Wah bener juga guys, kalau misalkan Ibu Widya ini ngomongnya ngelantur, bikin cerita hoak, bikin cerita palsu, ya gampang. Makin gampang Bu Widya ini kalau bercerita hoak itu makin gampang untuk ditangkap karena banyak buktinya. Tapi kalau misalkan yang diomonginnya bener itu semua, waduh. Tulis di kolom komentar. Nah, saya ya akan ralat satu persatu tentang kasus Pinah ini. Ya, semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama tuh kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Iya benar Bu. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Jujur. Setuju? Mahfud juga bilang bahwa mafia hukum itu ada di Indonesia. Masa DPO nggak ada fotonya? Itu hanya di Indonesia DPO nggak ada fotonya, Pak. Bapak ke Amerika kemana, semua DPO itu ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Masa setan kita DPO 100 meter malam-malam jam 8 jam 10 malam nggak ada lampu bisa ngelihat itu orangnya, warnanya apa segala macam, kata dia. Itu bohong pasti. Mereka cuma mencari kambing hitam dong berarti kalau kayak gitu. Berarti kan keadilan tidak ditegakkan, Pak. Terus apa gunanya polisi? Berarti polisi bukan untuk menegakkan keadilan, tapi yang penting memenjarakan orang loh. Masa polisi bisa main seenaknya sendiri mematikan jaringan internet kita atas dugaan dia doang? Kan nggak bisa dong. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Pinah ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda menerapkan celotehan saya, bilang, tuh Ibtu Rudiana periksa kembali. Waduh, benar juga ya apa yang dikatakan oleh Ibu Widya ya. Kalau misalkan memang agak susah nih kasus, ya udah tinggal panggil Bapak Ibtu Rudiananya beserta saksi-saksinya. Waduh, makin seru, makin cerita ini makin panjang. Mudah-mudahan semuanya bisa beres ya. Mudah-mudahan semua yang terlibat di sini juga akur-akur juga, nggak ada problem apapun gitu. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Saya Indra Khotiba pamit dari channel Update Celeb ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.